Suamiku diam-diam mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan demi menikahi mantan istrinya. Aku tahu semua itu, dan membiarkannya percaya bahwa aku tak mengerti apa-apa, hingga hari sidang tiba, saat seluruh rahasianya kubongkar di depan semua orang. Namaku Zahra. Usia 32 tahun, ibu rumah tangga yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sambil mengurus dua anak, Arfan dan Naya. Aku tinggal di sebuah perumahan di pinggiran kota Bekasi. Farhan adalah tipe pria yang ambisius. Saat kami menikah, dia baru merintis usaha properti. Aku melihatnya bekerja siang malam, dan aku selalu bangga padanya. Aku percaya. Kerja kerasnya adalah demi masa depan keluarga kami. Tapi, belakangan, aku mulai ragu. Sejak beberapa bulan lalu, Farhan jarang sekali pulang tepat waktu. Jika dulu ia selalu menelpon untuk memberitahuku bila ada rapat mendadak, kini ponselnya sering tak aktif. Bahkan saat pulang, dia hanya menjawab singkat ketika kutanya soal pekerjaannya. Capek, jangan tanya-tanya, katanya suatu malam sambil langsung masuk kamar mandi. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Aku pikir mungkin dia memang sedang banyak beban. Tapi ketika mulai ada bisik-bisik tetangga, aku tak bisa lagi menutup telinga. Bu Zahra, kemarin saya lihat Pak Farhan di pengadilan agama, ujar Burina, tetangga sebelah rumah, sambil pura-pura menunduk. Saya kira dia jadi saksi orang. Tapi kok bareng sama perempuan? Kata itu seperti duri yang menancap di dadaku. Aku mencoba tersenyum menutupi kegelisahan, tapi kepalaku penuh pertanyaan. Siapa perempuan itu? Kenapa Farhan ke pengadilan? Hari-hari berikutnya, tanda-tanda makin jelas. Ponsel Farhan kini selalu dalam mode sandi. Ada parfum baru yang aromanya bukan milikku. Baju-bajunya lebih rapi dari biasanya, seakan ia berdandan untuk seseorang yang istimewa, bukan aku. Suatu malam, aku memutuskan memberanikan diri. Saat dia sedang mandi, aku mencoba membuka laptopnya untuk mencari tahu sesuatu. Tapi laptop itu terkunci dengan password baru. Bukan hanya ponsel, kini ia bahkan menutup akses ke pekerjaannya dariku. Di luar rumah, gosip semakin liar. Aku mendengar dari teman arisanku bahwa Farhan sering terlihat di sebuah kafe di pusat kota bersama seorang wanita berambut panjang. Entah kenapa, setiap kali mendengar cerita itu, rasa sesak di dadaku bercampur dengan amarah yang menunggu saatnya meledak. Malam itu, ketika Farhan tertidur, aku memandangi wajahnya. Laki-laki ini, yang dulu kupercaya sepenuhnya, kini seperti orang asing di sisiku. Aku tak tahu apa yang dia rencanakan, tapi firasatku berkata, sesuatu yang besar dan buruk sedang menunggu di depan. Aku hanya belum tahu seberapa besar luka yang akan dia tinggalkan, dan bagaimana aku akan membalasnya. Sejak malam itu, aku memutuskan untuk berhenti berpura-pura. Aku tidak lagi menenangkan diri dengan alasan-alasan manis yang kubuat sendiri. Kalau Farhan memang menyembunyikan sesuatu, aku harus tahu. Dan kali ini, aku tidak akan menunggu dia mengaku. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Pagi itu, Farhan terburu-buru keluar rumah, meninggalkan jaketnya tergantung di kursi. Saat merapikannya, aku menemukan slip parkir di saku jaketnya. Tanggal dan jamnya menarik perhatianku. Selasa pagi, jam 10. Aku tahu pasti, hari itu dia bilang sedang ada pertemuan bisnis. Tapi di slip parkir itu tertulis lokasi, pengadilan. Tiba-tiba, semua desas-desus yang kudengar terasa nyata. Aku duduk lama di kursi ruang tamu, menatap slip itu seolah berharap kertas kecil itu akan memberiku jawaban. Tapi yang ada hanya rasa panas di tenggorokan dan kepala yang penuh kemungkinan buruk. Keesokan harinya, aku memutuskan mengikuti Farhan. Aku sengaja mengenakan jilbab lebar dan masker, berharap tak ada yang mengenaliku. Dari jarak aman, aku melihatnya memarkir mobil di dekat pengadilan. Dan di sanalah aku melihatnya, Melanie. Perempuan itu berdiri di samping Farhan, berbicara sambil sesekali menyentuh lengannya. Melanie. Nama itu bukan asing bagiku. Dia adalah mantan istrinya sebelum aku datang. Aku pernah mendengar cerita samar bahwa hubungan mereka berakhir karena perselingkuhan. Tapi kini, mereka berdiri berdampingan, tampak akrab. Terlalu akrab, aku bersembunyi di balik deretan mobil, menahan napas ketika mereka berjalan masuk ke gedung pengadilan. Aku ingin masuk, tapi takut terlihat. Jadi aku menunggu. Hampir 2 jam kemudian, mereka keluar. Farhan terlihat puas, sementara Melanie tersenyum seolah baru memenangkan sesuatu. Malamnya, aku mencoba mencari tahu lewat laptop Farhan lagi. Kali ini, aku menunggu sampai dia tertidur pulas. Aku berhasil menebak password barunya, kombinasi tanggal yang ternyata adalah ulang tahun Melanie.
Tanganku bergetar ketika menemukan folder bernama dokumen pribadi. Di dalamnya ada rancangan gugatan cerai. Namaku tertera jelas sebagai pihak tergugat. Bahkan ada daftar pembagian harta yang nyaris semua menguntungkan Farhan. Dia berencana meninggalkanku tanpa banyak sisa, seolah 7 tahun pernikahan ini tak berarti apa-apa. Mataku panas, tapi air mata yang turun hanya sedikit. Lebih banyak rasa marah yang menumpuk. Dia pikir aku tidak tahu? Dia pikir aku akan duduk. Dia menunggu kabar sidang? Malam itu juga aku memutuskan, aku akan membalas. Tapi tidak dengan teriak-teriak atau menangis di depannya. Aku akan membalas dengan tenang, sampai dia sendiri yang menyesal pernah meremehkanku. Aku hanya perlu waktu dan sedikit keberanian untuk memulai langkah pertamaku. Rasa marahku sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, strategi. Aku tahu, jika ingin menang, aku tidak bisa terburu-buru. Farhan mungkin menganggapku hanya istri rumah tangga yang sibuk dengan dapur dan anak, tapi itu justru keuntunganku. Dia tidak akan menduga bahwa aku sedang mengamati setiap geraknya. Langkah pertamaku adalah mengamankan aset. Selama ini, ada beberapa properti dan kendaraan yang atas namaku. Aku mulai mendata semuanya, lalu menghubungi notaris kenalan dari kakakku. Dengan alasan keamanan, aku memindahkan kepemilikan sebagian aset ke rekening khusus yang tidak pernah kusentuh sebelumnya. Farhan tidak tahu aku punya rekening itu. Dulu aku buka diam-diam untuk menabung hasil jualan kecil-kecilan online. Selanjutnya, aku butuh bukti perselingkuhan. Aku menghubungi Dina, teman SMA yang kini bekerja di sebuah biro detektif swasta. Awalnya dia terkejut, tapi setelah mendengar ceritaku, dia langsung setuju membantu. Tenang, Zah. Kalau dia benar main belakang, kita bakal punya buktinya. Katanya di telepon. Beberapa hari kemudian, Dina mengirimkan foto-foto Farhan bersama Melanie di restoran. Ada foto mereka masuk ke lift bersama, dan rekaman CCTV mereka duduk berdekatan, tertawa sambil memegang tangan. Dadaku panas, tapi kali ini bukan karena sakit, ini bahan bakar. Aku menyimpan semua bukti di flash disk, juga salinan digital di cloud yang hanya aku yang tahu aksesnya. Sementara itu, aku mulai mengganggu rencananya tanpa dia sadari. Farhan pernah bercerita soal proyek rumah mewah yang akan ia beli lewat lelang. Aku menghubungi pihak penjual secara anonim, berpura-pura sebagai pembeli yang menawarkan harga lebih tinggi. Kontrak yang sudah hampir jadi pun batal. Aku tersenyum puas membayangkan wajah Farhan yang kesal, perubahannya mulai terlihat. Dia mulai sering murung, menatap layar ponselnya lama, lalu menggerutu. Suatu malam, dia memecahkan gelas karena menerima telepon yang membuatnya marah. Aku pura-pura tak peduli, padahal di dalam hati, aku menikmati setiap retakan di hidupnya. Aku juga mendekati pengacara terkenal di kota. Aku menemui Bu Ratna lalu membawa bukti-bukti yang sudah kukumpulkan. Kalau benar semua ini, kamu punya posisi yang kuat di sidang, kata Bu Ratna sambil membolak-balik foto. Kita bisa ajukan gugatan balik, dan kamu berhak atas sebagian besar harta bersama. Aku mengangguk. Saya tidak hanya mau menang, Bu. Saya mau dia hancur. Bu Ratna tersenyum tipis. Kalau begitu, kita harus siapkan kejutan yang tidak diadaga. Aku pulang sore itu dengan hati berdebar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, aku merasa punya kendali. Aku tahu, saatnya belum tiba. Tapi ketika hari itu datang, Farhan akan menyesal pernah meremehkan perempuan yang ia kira tak berdaya. Aku hanya perlu menunggu sidang pertama. Dan di sana, permainan akan benar-benar dimulai. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Sidang pertama yang Farhan rencanakan untuk memutuskan ikatan kami. Aku bangun lebih awal, memandikan anak-anak, lalu menitipkan mereka pada ibuku. Aku ingin datang dengan tenang, tapi tidak sebagai istri yang memohon-mohon, aku datang sebagai lawan yang siap melawan. Aku memilih baju sederhana tapi rapi, jilbab biru tua yang memberi kesan tegas. Di dalam tas, ada flash disk berisi bukti-bukti, salinan dokumen, dan surat kuasa yang sudah kutandatangani untuk Bu Ratna di depan gedung pengadilan. Aku melihat Farhan dan Melanie berdiri berdampingan. Melanie mengenakan dress merah menyala, seolah ini pesta, bukan sidang perceraian. Farhan tampak percaya diri, bahkan sempat menatapku dengan senyum tipis, senyum meremehkan. Aku pura-pura tak melihat mereka dan berjalan masuk bersama Bu Ratna. Begitu sidang dimulai, hakim mempersilakan Farhan memaparkan alasan gugatannya. Dia berbicara lancar, dengan nada sok bijak. Yang mulia, saya merasa rumah tangga kami sudah tidak bisa dipertahankan. Perbedaan visi, kurangnya komunikasi, omong kosong. Ketika giliranku tiba, aku berdiri. Suaraku tenang,
tapi setiap kataku tekankan. Yang mulia, saya tidak akan mengulur waktu. Saya tahu suami saya mengajukan gugatan ini demi menikahi kembali mantan istrinya. Saya memiliki bukti perselingkuhan yang berlangsung bahkan sebelum gugatan ini diajukan. Ruangan langsung hening. Farhan menoleh cepat, matanya membesar. Melanie memutar bola mata, pura-pura tidak peduli. Bu Ratna maju dan menyerahkan berkas-berkas pada hakim, foto-foto Farhan dan Melanie di restoran, rekaman CCTV, serta salinan percakapan WhatsApp yang sudah diverifikasi. Hakim membolak-balik bukti. Dengan alis terangkat, Farhan mulai gelisah. Yang mulia, itu fitnah, aku memotongnya. Dan ini, kataku sambil menyerahkan dokumen lain, rancangan pembagian harta yang ia sembunyikan, yang jelas-jelas merugikan saya. Semua ini saya temukan di laptopnya. Hakim menatap Farhan tajam. Saudara tergugat, apakah ini benar? Farhan tergagap, mencoba menjawab, tapi suaranya patah-patah. Melanie kini menunduk, wajahnya memerah. Beberapa orang di ruang sidang berbisik-bisik, hakim memutuskan sidang diskors untuk memverifikasi bukti. Tapi aku tahu, aku sudah menang setengah jalan. Reputasi Farhan sebagai pria terhormat sudah runtuh di hadapan semua orang di sini. Saat keluar ruang sidang, aku melewati mereka tanpa menoleh. Namun, aku bisa merasakan tatapan marah Farhan menembus punggungku. Di luar, udara terasa lebih ringan, ini baru permulaan. Sidang berikutnya akan memutuskan segalanya, dan aku berniat memastikan keputusan itu menghancurkannya, seperti dia berusaha menghancurkanku. 2 minggu setelah sidang pertama, kami kembali ke pengadilan untuk mendengar putusan. Aku datang dengan perasaan yang sulit dijelaskan, campuran lega, tegang, dan sedikit puas. Di ruang sidang, Farhan duduk dengan wajah lelah. Melanie tak lagi mendampinginya. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, gugatan perceraian dikabulkan dengan alasan perselingkuhan yang terbukti. Hak asuh anak jatuh pada pihak istri. Pembagian harta bersama ditetapkan menguntungkan pihak istri sebagai kompensasi atas kerugian moral dan materi. Setiap kata itu seperti denting kemenangan di telingaku. Farhan menunduk, tidak berani menatapku. Aku resmi bercerai hari itu. Rumah utama, 2 mobil, dan sebagian besar saham bisnis Farhan kini menjadi milikku. Semua yang dulu ingin dia rebut, justru kembali padaku, bahkan lebih. Kabar perselingkuhan Farhan sudah menyebar luas. Media lokal menulis artikel tentang pengusaha yang kalah di persidangan karena skandal. Rekan-rekan bisnisnya menarik kerjasama. Bahkan aku mendengar, kontrak proyeknya dibatalkan karena reputasinya hancur. Melanie? Aku dengar dia meninggalkan Farhan tak lama setelah tahu kondisi finansialnya berantakan. Beberapa orang bilang mereka bertengkar hebat di depan apartemen, dan Melanie pergi membawa kopernya. Sementara itu, aku mulai membangun hidup baru. Dengan modal dari aset yang kumiliki, aku membuka butik pakaian muslimah di pusat kota. Aku mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga dari lingkungan perumahan, memberi mereka kesempatan untuk punya penghasilan sendiri. Hari-hari terasa berbeda. Tidak ada lagi menunggu telepon yang tak kunjung datang, tidak ada lagi menebak-nebak kebohongan. Aku tidur dengan tenang, bangun dengan semangat, dan menghabiskan waktu bersama anak-anak tanpa beban di hati. Suatu sore, aku duduk di teras butik sambil menyesap kopi. Dina datang membawa kabar terbaru. Zah, Farhan katanya mau jual mobilnya. Dia lagi butuh uang cepat. Aku hanya tersenyum. Bukan senyum meremehkan, tapi senyum lega. Biarkan saja. Dia punya hidupnya sendiri sekarang, aku juga. Aku tak pernah menyangka, pengkhianatan yang dulu hampir meremukkanku justru menjadi batu loncatan untuk menemukan diriku yang sebenarnya. Ternyata, aku lebih kuat daripada yang kukira, dan yang terpenting, aku sudah membuktikan, perempuan yang disakiti tidak selalu memilih menangis. Kadang, kami memilih untuk bangkit dan menang.